Halo Ibu, nama saya Ninda Natalia Nelvianti dari kelas 10 MIPA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena, baik itu alam atau sosial dari sudut pandang ilmiah. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi itu pertama terdiri atas paragraf-paragraf, kemudian setiap paragraf mengusung sebuah topik, dan kalimat di setiap paragraf berupa fakta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Dalam sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, dan menggunakan kata kerja material dan rasional. Nah, berikut ini merupakan link untuk bisa membuka salah satu contoh teks eksplanasi saya. Analisis struktur. Pertama, ada judul. Struktur teks eksplanasi kompleks merupakan penggambaran fenomena yang dijelaskan. Judul dari teks eksplanasi yang tadi sudah saya tunjukkan adalah lelehan Glasser. Kemudian pernyataan umum. Pernyataan umum teks eksplanasi kompleks merupakan bagian awal yang berisi definisi dan karakteristik sebuah fenomena. Dari teks eksplanasi kompleks yang berjudul lelehan Glasser tersebut terletak pada paragraf pertama, yaitu terdiri dari definisi berisi menjelaskan mengenai pokok masalah yang dibahas, yaitu glacier atau glasier. Bahkan ada yang mengatakan dengan istilah glacier adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku selama bertahun-tahun. Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksplanasi kompleks, di mana penutup berisi kesimpulan sebuah topik yang sedang dibahas. Kesimpulan dari teks eksplanasi kompleks mengenai lelehan glacier yaitu kehilangan es glacier dikarenakan pemanasan global memang menjadi fenomena yang tidak dapat dicegah dengan cepat. Butuh waktu yang lama untuk mengembalikan keseimbangan alam yang hilang. Glacier membutuhkan berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Tetapi pemanasan global yang terjadi membuat pencairan es glacier hanya bisa terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan manusia untuk mengembalikan keseimbangan alam. Hal tersebut tergambar dari kepribadian masing-masing demi menyelamatkan dunia dan generasi yang akan datang. Sekarang, saya akan membahas tentang analisis ciri bahasa teks eksplanasi kompleks. Yang pertama adalah memuat istilah-istilah. Istilah yang terdapat dalam teks eksplanasi kompleks lelehan Glacier yaitu glacier, glacier, akumulasi, endapan, sedimen, dan global warming. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Glacier berawal dari lereng pegunungan yang berbentuk cekungan. Dari cekungan tersebut, terbentuklah glacier ketika salju turun. Setelah mengendap, udara akan terperangkap di antara serpihan salju dan terdorong keluar sehingga terjadi keping salju padat. Selama pemanasan global, suhu bumi akan terasa lebih panas, sehingga glacier akan mencair dan daratan akan kembali mengecil. Dikarenakan es tersebut berubah menjadi air yang menenggelamkan permukaan daratan secara perlahan-lahan. Yang ketiga, menjelaskan kondisi. Menjelaskan fenomena, bukan menceritakan masa lalu. Teks eksplanasi kompleks lelehan glacier merupakan penjelasan sebuah kondisi atau fenomena. Artinya, glacier atau glasier bahkan ada yang mengatakan dengan istilah glacier adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku selama bertahun-tahun. Daya cakupnya sangat luas, bahkan dapat menyerupai wilayah daratan. Sebagian besar glacier ini berada pada bagian kutub utara maupun selatan. Bahkan, glacier dapat juga berada di daerah pegunungan tertinggi hampir di seluruh dunia. Tidak kalah dengan pegunungan-pegunungan tinggi di dunia seperti Himalaya, di Indonesia sendiri juga memiliki glacier yang terdapat di bagian timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Barat. Tahap sekuen. Tahap 1. Terjadi hujan salju di wilayah pegunungan yang berbentuk cekungan.
Tahap 2, hujan salju yang telah terperangkap di pegunungan yang berbentuk cekungan, mengendap, dan lama-kelamaan berubah menjadi es. Tahap ketiga, global warming atau pemanasan global menyebabkan suhu di bumi meningkat. Suhu yang meningkat tersebut menyebabkan glacier secara perlahan mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Yang kelima, kata kerja material. Berbentuk, glacier berawal dari lereng pegunungan yang bentuk cekungan. Terdorong, setelah mengendap udara akan terperangkap di antara serpihan salju dan terdorong keluar sehingga terjadi keping salju padat. Berubah, kepingan salju yang padat tersebut akan berubah menjadi es glacier. Kata kerja relasional adalah istilah glacier adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah. Ada glacier atau glasier, bahkan ada yang mengatakan dengan istilah glacier. Konjungsi temporal, glacier atau glasier, bahkan ada yang mengatakan dengan istilah glacier adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku selama bertahun-tahun. Sekian merupakan presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. God bless you.